Selamat malam sahabat Dhamma semua. Sekarang kita akan memulai pembahasan tentang meditasi cinta kasih melalui via Zoom ini, ya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih manfaat daripada meditasi cinta kasih. Jadi meditasi cinta kasih itu manfaatnya banyak sekali. Di dalam sutta disebutkan banyak sekali manfaat dari cinta kasih, ya. Bahkan Buddha sendiri mengatakan dari semua kebajikan yang bisa memberikan akibat baik di masa depan, cinta kasih adalah yang terbaik. Ya, jadi dari semua kebajikan yang bisa memberi akibat baik di masa depan, cinta kasih adalah yang terbaik. Ya, sekali lagi saya akan ulang, Buddha mengatakan banyak sekali manfaat dari meditasi cinta kasih di banyak sutta. Dan salah satu sutta itu Buddha mengatakan bahwa dari semua kebajikan yang bisa memberi akibat baik di masa depan, tidak ada yang lebih baik daripada cinta kasih. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat bermanfaat untuk hidup kita, yang bisa memberikan banyak sekali kebaikan dalam hidup kita. Ya, apa itu? Meditasi cinta kasih. Salah satu manfaat meditasi cinta kasih yang terbaik adalah kemampuan untuk mengendalikan batin. Jadi banyak sekali penderitaan yang dilalui oleh orang-orang apabila mereka tidak bisa mengendalikan batinnya. Tapi semua yang bisa mengendalikan batinnya, mereka bisa menghindari banyak penderitaan. Ya, jadi Buddha mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada batin yang tidak terkendali. Batin yang tidak terkendali adalah bahaya yang paling besar. Kenapa? Karena apabila seseorang tidak bisa mengendalikan batinnya, maka dia akan memikirkan banyak sekali hal yang akan membuat dia menderita, baik secara batin, baik secara mental, ataupun secara jasmani. Tapi apabila seseorang mampu mengendalikan batinnya, maka dia mampu mengendalikan kebahagiaan dalam hidupnya. Dia mampu menekan banyak penderitaan mental yang terjadi dalam hidupnya. Jadi meditasi cinta kasih itu manfaatnya sangat luar biasa. Kalau bisa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua mengikuti kelas meditasi cinta kasih ini sampai akhir daripada kelas ini, ya. Jadi kita akan memulai tahapannya. Nah, jadi meditasi cinta kasih itu memiliki banyak tahapan. Kita akan membahas satu tahapan demi tahapan lain supaya apa? Supaya Bapak Ibu sahabat Dhamma semua bisa mengerti tahapan demi tahapan supaya nanti pada akhir tahapan ini Bapak Ibu bisa melatih meditasi cinta kasih setiap saat, setiap hari, seumur hidup dalam hidupnya demi kebaikan dan kebahagiaan hidupnya. Bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang telah pernah mengikuti kelas ini dan mengerti bagaimana bermeditasi cinta kasih, bisa selama 1,5 jam ini, selama kelas meditasi ini kita sama-sama memancarkan cinta kasih supaya energi cinta kasih ini menyebar ke seluruh alam semesta demi kebaikan banyak makhluk, ya. Oke, tahapan pertama adalah kemampuan untuk menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Jadi kenapa tahapan pertama itu adalah menerima? Jadi nanti ketika seseorang meditasi, biasa hambatannya itu adalah pikiran yang melayang, suara yang terdengar, ya kan, rasa sakit di tubuh. Bagaimana cara mengatasi itu semua? Cara terbaik mengatasi itu semua adalah belajar menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, mereka yang tidak mampu menerima kondisi dia pada saat itu, atau tidak mampu menerima kenyataan yang terjadi pada saat itu, dia adalah yang menderita. Tapi apabila seseorang bisa menerima, ya kan, misalnya kejadian apapun, kejadian ini, kejadian itu, dan segala macam kejadian, apabila dia mampu menerima kondisi-kondisi tersebut, ya kan, dia akan mampu mengatasi penderitaan. Jadi tahapan pertama adalah kemampuan mengembangkan kemampuan untuk menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Bapak Ibu nanti tenang aja, Bapak Ibu pas meditasi tinggal cari tempat duduk yang nyaman, ya, baik di sofa, di kursi, di alas duduk, dimanapun tempat duduk yang nyaman. Nanti pas meditasi mulai cukup pejamkan mata, nanti saya akan bimbing. Oke, sekarang meditasi kita mulai. Bapak Ibu cukup pejamkan mata saja, nanti saya akan bimbing. Meditasi dimulai. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan, dalam pikiran, suara apapun yang terdengar, terima semua dengan lapang dada. Apapun itu, terima semua dengan lapang dada.
terus menerima apapun yang berkecamuk dalam pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini. Terima semua dengan lapang dada. Terus menerima dengan lapang dada. Ya, terus menerima. Oke, meditasinya cukup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma sekarang sudah mulai mengerti konsep menerima. Jadi apapun yang terjadi nanti selama 1,5 jam ini, selama sesi meditasi cinta kasih melalui via Zoom, apapun yang terjadi pada pikiran terima. Ya, kondisi apapun yang terjadi pada pikiran, pada kehidupan, apapun yang terjadi di sekitar, terima semua dengan lapang dada. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang membuat hidup banyakkan manusia menderita? Karena mereka tidak mampu menerima kenyataan yang sedang terjadi dalam kehidupan dia. Maka daripada itu, dia mengalami penderitaan. Apa penyebabnya? Penolakan. Ya, penolakan akan kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kalau seseorang mampu menerima kenyataan yang sedang terjadi dalam hidupnya, maka penderitaan itu dapat dikendalikan. Seperti itu. Ya, jadi menerima semua kondisi sebagaimana adanya ini kita lakukan sepanjang sesi meditasi cinta kasih melalui via Zoom ini. Oke, sekarang tahap kedua. Nah, tahap kedua nanti Bapak Ibu merenungkan, ya, mengembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Kenapa sih Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar? Kenapa? Pertama, karena Bapak Ibu bisa terlahir menjadi manusia. Dari segitu banyak makhluk yang ada di dunia, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, ya kan? Bapak Ibu bisa terlahir menjadi manusia. Semua makhluk-makhluk seperti semut, binatang dan semua, mereka diciptakan bukan untuk dikonsumsi manusia. Maksudnya untuk dibunuh manusia. Mereka diciptakan bukan diciptakan untuk dibunuh oleh manusia. Ya, mereka tercipta karena karma mereka. Karena salah satu karma buruk lampau mereka, maka mereka ya terlahir menjadi binatang. Tapi kenapa Bapak Ibu terlahir jadi manusia? Tidak seperti mereka. Karena Bapak Ibu punya kebajikan yang besar. Bukan hanya itu, Bapak Ibu juga mengenal Buddha Dhamma. Tanpa kebajikan yang sangat besar, Bapak Ibu tidak akan bisa mengenal Buddha Dhamma. Terus habis itu Bapak Ibu punya keyakinan yang kuat pada ajaran Buddha Dhamma. Tanpa kebajikan yang besar di masa lampau, Bapak Ibu tidak akan bisa punya keyakinan yang besar pada Buddha Dhamma. Seperti itu. Jadi pada tahap kedua meditasinya ini nanti, Bapak Ibu mengembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Oh ya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan masih kurang jelas, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat, ditulis saja pertanyaannya, nanti saya akan baca dan akan jawab. Oke, sekarang sebentar lagi kita akan bermeditasi tahap kedua. Bapak Ibu cukup kembangkan keyakinan sekuat mungkin bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar dari masa lalu. Yuk meditasi dimulai. Terus Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada pikiran, kehidupan, terima semua dengan lapang dada. Kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Apapun yang muncul dalam pikiran, terima semua dengan lapang dada. Terus kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kebajikan, tabungan kebajikan yang sangat besar.
Terus kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Oke, meditasinya cukup Bapak Ibu. Keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar ini harus dipertahankan selama sesi 1,5 jam ini, kalau bisa seumur hidup. Kenapa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar? Karena Buddha sendiri mengatakan bahwa sulit sekali bisa terlahir menjadi manusia. Ya, sangat-sangat sulit suatu makhluk ya bisa terlahir menjadi manusia. Sangat sulit untuk bisa bertemu dengan Buddha Dhamma. Sangat sulit untuk memiliki keyakinan kepada Buddha Dhamma. Hanya orang yang punya kebajikan yang sangat besar yang bisa terlahir menjadi manusia, bisa mengenal Buddha Dhamma, punya keyakinan pada Buddha Dhamma, dan mau mempraktekkan cinta kasih. Ya, kenapa? Apa penyebab itu semua? Penyebab itu semua adalah tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar. Ya, oke. Sebentar lagi kita akan memulai tahap ketiga. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki pertanyaan, boleh ketik di kolom chat, nanti saya akan menjawabnya. Ya, oke. Sekarang tahap ketiga. Tahap ketiga nanti Bapak Ibu ya bisa baca di slide ini, saya akan bacakan ya. Dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar ini, semoga saya hidup penuh bahagia. Jadi Buddha mengatakan bahwa orang yang punya banyak kebajikan, apapun yang mereka harapkan, itu pasti tercapai, ya kan? Jadi ketika Bapak Ibu berkehendak untuk bisa hidup penuh bahagia, maka Bapak Ibu akan bisa hidup penuh bahagia, baik di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya kenapa sih kehidupan makhluk itu berbeda-beda? Kenapa sih makhluk itu ada yang menderita, ada yang bahagia? Ada yang kehidupannya seperti ini, ada yang seperti itu. Apa sih penyebab dari itu semua? Buddha mengatakan bahwa semua makhluk mewarisi karma mereka masing-masing. Buddha juga mengatakan bahwa semua makhluk terlahir dari karma mereka masing-masing. Buddha juga mengatakan bahwa semua makhluk bergantung pada karma mereka masing-masing. Karma atau karma ya. Dalam bahasa Pali adalah kama, dalam bahasa Sanskerta adalah karma. Apa itu kama? Kama adalah cetana. Cetana dalam bahasa Indonesia adalah kehendak yang muncul lewat batin. Jadi, apa penyebab kebanyakan makhluk menderita di dunia ini? Karena mereka hampir tidak pernah memiliki kehendak, atau bahkan tidak pernah sama sekali memiliki kehendak untuk bisa hidup penuh bahagia. Loh, kok bisa? Emang makhluk ada yang tidak pengen berkehendak untuk hidup penuh bahagia? Jadi sebenarnya makhluk itu kebanyakan. Mereka itu pengen hidupnya dipenuhi oleh kesenangan. Menjadi lebih kaya, dipuji, ya kan, harta, kekuasaan, tahta, ya kan, kesenangan indria dan macam-macam. Mereka jarang sekali berkehendak untuk bisa hidup penuh bahagia. Coba kita review, ya kan? Kebanyakan manusia di dunia, mereka hanya pengen bersenang-senang doang, ya kan? Dikarenakan mereka hanya ingin berkehendak untuk bersenang-senang saja. Mereka rela memikirkan banyak sekali hal yang bisa membuat mereka menderita. Mereka rela membuat diri mereka sendiri dan orang lain menderita hanya untuk mengejar kesenangan di sana sini. Jadi kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia hampir tidak pernah atau bahkan tidak pernah sama sekali berkehendak untuk bisa hidup penuh bahagia. Jadi sebenarnya begini, ketika seseorang berkehendak, misalnya ketika seseorang mau minum, mau makan, itu kan butuh kehendak. Ketika seseorang mau mengerjakan pekerjaan rumah, kantor, membuka usaha, ya kan, menjalani bisnis dia, belajar atau segala macam, itu semua diawali oleh kehendak. Maka apa yang Buddha katakan bahwa semua makhluk mewarisi karma mereka atau kehendak yang muncul dari batin mereka adalah sepenuhnya benar, bahwa semua makhluk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak yang muncul dari batin dia. Ya, kenapa Bapak Ibu bisa mengikuti kelas meditasi ini melalui via Zoom? Karena Bapak Ibu punya kehendak untuk mengikutinya. Kalau tidak punya kehendak, ya kan, banyak juga yang nggak ikut. Kenapa? Karena mereka tidak ada kehendak untuk mengikuti kelas meditasi. Ini hanya salah satu contoh. Bahkan kehendak untuk banyak hal. Ketika seseorang berkehendak untuk pergi ke suatu tempat,
dia akan cari cara untuk pergi ke tempat tersebut. Ketika seseorang berkehendak untuk melakukan sesuatu, dia akan mencari cara untuk melakukan hal tersebut. Jadi semua makhluk bergantung pada kehendak yang muncul dari batin mereka masing-masing. Jadi apa yang Buddha katakan bahwa semua makhluk bergantung pada karma mereka, itu adalah sepenuhnya benar. Kenapa? Coba kita pikirkan, ada nggak satu hal dalam hidup kita yang kita lakukan tanpa diawali oleh kehendak yang muncul dari batin? Tidak ada. Jadi semua yang kita lakukan, ya kan, bahkan keinginan untuk bermeditasi itu muncul dari kehendak. Jadi, tapi kehendak itu ada dua jenis, kehendak baik dan kehendak buruk. Kehendak baik itu namanya kama baik, kehendak buruk itu namanya kama buruk. Buddha mengatakan tidak ada kemungkinan bagi kehendak buruk memberikan hasil yang baik. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Dan Buddha juga mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan suatu kehendak baik itu memberikan sesuatu hal hasil yang buruk. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Ya, jadi ketika ya kan seseorang berkehendak untuk bisa hidup penuh bahagia, maka dia akan cari jalan. Coba semua hal yang kehendak yang muncul dalam batin Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu lakukan itu semua kan? Jadi ketika Bapak Ibu sahabat Dhamma berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua kebajikannya yang besar ini supaya bisa hidup penuh bahagia, supaya Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia, maka Bapak Ibu akan bisa hidup penuh bahagia baik di saat ini ataupun di masa depan. Oke, sekarang kita meditasi. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, nanti akan saya bimbing. Bapak Ibu kalau nggak ingat kalimatnya nggak apa-apa, nggak masalah, saya akan bimbing. Ya, meditasi dimulai. Apapun yang terjadi pada pikiran, pada kehidupan, suara yang terdengar, semuanya terima dengan lapang dada. Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua kebajikan yang besar Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu untuk bisa hidup penuh bahagia, maka semakin bahagia hidup Bapak Ibu di masa yang akan datang. Semakin sepenuh hati dengan semua kekuatan batin Bapak Ibu untuk bisa hidup penuh bahagia, maka semakin bahagia hidup Bapak Ibu ke depannya. Terus Bapak Ibu munculkan terus kehendak untuk bisa hidup penuh bahagia. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kehendak agar semua tabungan kebajikannya yang sangat besar, Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Semakin sungguh-sungguh kehendak Bapak Ibu untuk bisa hidup penuh bahagia, semakin bahagia hidup Bapak Ibu ke depan. Oke, kita istirahat dulu meditasi tahap ketiga ini. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah ragu, kehendaknya udah muncul lewat batin atau belum. Sebenarnya ketika seseorang memikirkannya, kehendaknya itu sudah muncul. Seperti seseorang pengen minum, ya kan? Dia begitu mikirin pengen minum aja, kehendak untuk minum itu sudah muncul dalam batin. Jadi ketika Bapak Ibu berpikir untuk pengen hidup penuh bahagia, itu sebenarnya kehendaknya itu sudah muncul. Yang Bapak Ibu dan sahabat Dhamma perlu lakukan adalah kehendaknya ini dimunculkan terus dan terus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Kayak misalnya seseorang, kalau misalnya ada orang nih, ya kan, dia mau diet, dia ada tekad untuk bisa diet, ya kan, tergantung. Semakin kuat kehendak dia, semakin sukses diet dia. Kalau kehendaknya setengah-setengah, ya dietnya bisa juga, tapi agak lama. Ya, jadi kehendak. Jadi ketika Bapak Ibu, sahabat Dhamma berkehendak dengan sungguh-sungguh sepenuh hati untuk bisa dengan semua kebajikannya ini bisa hidup penuh bahagia, maka hidup Bapak Ibu akan dipenuhi banyak sekali kebahagiaan, tergantung dari seberapa besar kekuatan kehendak Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara untuk memaksimalkan kekuatan kehendak ini? Nanti ketika Bapak Ibu meditasi, Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, ya kan? Ya, dengan sepenuh hati berkehendak agar dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar, Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Jadi dari mana tahu enggaknya kehendaknya ini sepenuh hati atau enggak? Kehendaknya itu kuat atau tidak? Jadi tahunya itu adalah sepenuh hati.
Jadi apabila Bapak Ibu nanti ketika bermeditasi lagi, Bapak Ibu sepenuh hati, sungguh-sungguh berkehendak agar semua kebajikannya ini yang sangat besar ini, Bapak Ibu bisa hidup penuh bahagia. Itu kehendaknya kuat. Maka kebahagiaan Bapak Ibu akan semakin besar dan semakin besar di masa depan. Oke, kita meditasi lagi ya. Bapak Ibu cukup pejamkan mata. Kalimatnya nggak usah dihafal, saya akan bantu. Apapun yang terjadi pada pikiran, kehidupan, ataupun suara yang terdengar, apapun sensasi yang terjadi pada tubuh, terima dengan lapang dada. Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh, agar dengan semua temuan kebajikan yang sangat besar, Bapak Ibu sahabat Dhamma semua bisa hidup penuh bahagia. Kehendak dengan sepenuh hati, dengan menggunakan semua kekuatan pikiran Bapak Ibu, berkehendak dengan sangat-sangat kuat. Bagus Bapak Ibu, lanjutkan terus. Munculkan terus kehendak yang sepenuh hati, agar dengan semua kebajikan yang sangat besar, Bapak Ibu sahabat Dhamma semua bisa hidup penuh bahagia. Oke, meditasi tahap ketiga cukup ya. Jadi bagus sekali Bapak Ibu, hendak ini untuk jadi apa sih alasan kenapa banyak sekali manusia atau makhluk yang menderita di dunia? Karena mereka hampir tidak pernah berkehendak untuk bisa hidup penuh bahagia, ataupun bahkan sama sekali tidak pernah untuk berkehendak untuk bisa hidup penuh bahagia. Ya, tapi Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, hidup Bapak Ibu dan sahabat Dhamma semua akan dipenuhi kebahagiaan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua sudah berkehendak dengan sungguh-sungguh untuk bisa hidup penuh bahagia. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke tahap keempat. Nah, tahap keempat ini Bapak Ibu bisa baca di layar. Dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, semoga semua yang saya kasihi hidup penuh bahagia. Ya, jadi gini, apa sih alasan kenapa banyak sekali makhluk manusia yang menderita di dunia di mana-mana? Karena mereka berkehendak untuk agar yang lain menderita. Batin mereka dipenuhi oleh kebencian, ketidaksukaan. Mereka berharap makhluk lain menderita. Makhluk lain menjadi ini jengkel, kesel, marah, dan segala macam, menderita secara lahir batin. Semakin seseorang berkehendak agar makhluk lain menderita, ya kan? Semakin menderita dirinya. Semakin banyak yang dia inginkan untuk menderita, semakin menderita lagi hidupnya. Semakin besar dia menginginkan penderitaan bagi yang lain, semakin besar lagi penderitaan dia. Ya kan? Kenapa? Karena kama itu bukan mengenali objek, kama itu mengenali kehendak. Jadi ketika seseorang berkehendak ingin agar yang lain menderita, objeknya mungkin makhluk lain, tapi kehendaknya dia ingin orang itu menderita. Tapi kama, kehendak, kama yang akan memberi akibat di masa depan, itu hanya mengenali niat yang muncul lewat batin, kehendak yang muncul lewat batin. Sekalipun dia menginginkan orang lain menderita, tapi kehendaknya itu adalah dia menginginkan penderitaan, tidak peduli bagi dirinya sendiri atau orang lain. Maka ketika kehendak ini berbuah, dia yang akan menderita. Jadi objek. Jadi gini, pikiran itu punya objek, ya kan? Jadi objek dan pikiran itu punya kehendak. Objeknya apa? Kalau misalnya ada orang di luar sana, mereka objeknya orang lain atau makhluk lain. Kehendaknya adalah membuat yang lain menderita, ya kan? Jadi objeknya itu sebenarnya bukanlah yang memberikan akibat di masa depan, bukan. Yang memberikan akibat di masa depan adalah kehendak yang muncul lewat batin. Ketika dia berkehendak agar yang lain menderita, maka ketika kehendak ini berbuah, dia yang akan menderita. Tapi Bapak Ibu tenang aja, sahabat Dhamma semua tenang aja,
Kenapa? Karena di meditasi tahap keempat ini, nanti Bapak Ibu bersungguh-sungguh agar semua tabungan kebajikannya yang besar ini, ya, berkehendak agar semua yang dikasihi hidup penuh bahagia. Semakin sepenuh hati berkehendak agar semua yang dikasihi hidup penuh bahagia, semakin bahagia hidup Bapak Ibu ke depannya. Kenapa? Karena objeknya, sekalipun objeknya adalah semua yang dikasihi, tapi kehendak ini yang akan memberi akibat di masa depan. Kehendak ini menginginkan kebahagiaan. Mereka bisa hidup penuh bahagia. Maka ketika kehendak ini berbuah, Bapak Ibu yang akan hidup penuh kebahagiaan. Oke, jadi pada meditasi tahap keempat ini, kumpulkan karma baik sebanyak-banyak mungkin, kumpulkan kebajikan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Berkehendak sekuat-kuat mungkin, sepenuh hati, agar semua yang dikasihi bisa hidup penuh bahagia. Oke, meditasi akan dimulai. Bapak Ibu nggak usah hafal kalimatnya, nggak apa-apa, saya akan bimbing. Oke, meditasi dimulai. Bapak Ibu cukup pejamkan mata. Apapun yang muncul lewat pikiran, kehidupan, suara yang terdengar, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu berkehendak agar semua temuan kebajikan yang sangat besar, berkehendak agar semua yang dikasihi bisa hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin bahagia hidup Bapak Ibu ke depannya. Sepenuh hati, dimunculkan terus kehendaknya lagi dan lagi dan lagi. Kehendak agar dengan semua tabungan kebajikannya, semua yang dikasihi bisa hidup penuh bahagia. Semakin bahagia hidup Bapak Ibu, sahabat Dhamma ke depannya. Semakin sepenuh hati kehendaknya, semakin bahagia hidup Bapak Ibu ke depannya. Oke, cukup meditasi tahap keempat ini. Oke, sekarang tahap kelima. Oh ya Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan, masih ada yang kurang jelas, bisa ketik di kolom chat, nanti saya akan baca dan akan menjawabnya. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa baca di layar. Dengan semua tabungan kebajikan saya sangat besar ini, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Kalau tadi kan semua yang dikasihi, kalau sekarang semua makhluk. Ini karma baiknya lebih besar lagi. Ketika seseorang berkehendak agar orang lain, satu orang lain aja bisa hidup penuh bahagia, dia sudah menanam banyak sekali kebajikan yang akan memberikan kebahagiaan besar di masa depan. Apalagi kalau dia berkehendak agar semua makhluk bisa hidup penuh bahagia. Karma baiknya itu sangat banyak. Membunuh satu makhluk hidup dan membunuh 10 makhluk hidup, itu karmanya berbeda. Pasti lebih besar karma buruknya membunuh 10 makhluk hidup. Menginginkan kebahagiaan bagi satu makhluk dan 10 makhluk, itu tentu karma baiknya berbeda. Menginginkan kebahagiaan bagi 10 makhluk, itu karma baiknya lebih besar dari satu makhluk. Tapi menginginkan kebahagiaan bagi semua makhluk, itu adalah kebajikan yang tidak bisa dihitung dengan kata-kata. Ya, jadi ibaratnya gini, Bapak Ibu objeknya adalah semua makhluk. Bapak Ibu berkehendak agar dengan semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, mereka semua bisa hidup penuh bahagia. Coba, ketika kehendak ini berbuah, berapa besar kebahagiaan Bapak Ibu? Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat luar biasa besar. Ya, jadi di masa lalu ada nih seorang dokter mata. Karena suatu insiden, dia sengaja membutakan seseorang. Dia membuat mata seseorang menjadi buta. Ya kan? Dikarenakan ini dia harus buta selama 500 kehidupan. Dia membutakan wanita tersebut satu kali. Tapi dia menjadi buta 500 kehidupan. Sama juga ketika Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk, itu satu makhluk aja tadi yang dia buta, 3 makhluk kalau nggak salah, ibu dan 2 anaknya. Nah, Bapak Ibu semua makhluk pengen bahagia. Jadi
Ketika Bapak Ibu berkehendak agar semua makhluk bisa hidup penuh bahagia, berapa besar karma baik itu? Sangat-sangat besar. Tidak dapat dihitung. Itu karma baiknya itu sungguh luar biasa. Jadi gini, ketika karma itu gini, Buddha mengatakan dalam satu jentik jari itu ada triliunan, lebih daripada triliun proses karma. Jadi ketika Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk bisa hidup penuh bahagia, karma baik yang Bapak Ibu buat itu tidak dapat dihitung dengan kata-kata. Kebahagiaan yang Bapak Ibu akan dapatkan di masa depan itu sangat-sangat besar. Oke? Oke, sekarang kita akan meditasi tahap kelima ini. Bapak Ibu kok gini, semua tulisan yang muncul di layar ini Bapak Ibu nggak usah hafal. Bapak Ibu cukup baca dan cukup tahu aja. Pada saat meditasi, nanti saya akan bimbing. Ya, oke, meditasi akan dimulai. Kita pejamkan mata bersama-sama, meditasi dimulai. Apapun yang muncul pada pikiran, kehidupan, suara yang terdengar, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk bisa hidup penuh bahagia. Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh agar dengan semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar itu, semua makhluk bisa hidup penuh bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin besar kebahagiaan Bapak Ibu ke depannya. Terus kehendak yang dimunculkan Bapak Ibu, semua makhluk mendapatkan kebahagiaan. Oke, cukup. Kita istirahat sebentar ya. Kita akan mengulang sesi kelima ini nanti lagi. Oke, jadi gini. Bapak Ibu nanti nggak usah ngebayangin semua makhluk itu seperti apa dalam pikiran. Tidak perlu. Sama aja seperti gini. Ketika Bapak Ibu ingin pergi ke suatu tempat, kan tempat itu nggak usah dibayangin dulu. Yang penting kehendak itu sudah muncul, Bapak Ibu akan pergi ke tempat itu. Seperti seseorang ketika dia pengen pulang kerja, saya mau pulang ke rumah. Dia kan nggak perlu mikirin bentuk rumahnya seperti apa. Dia cukup pulang ke rumah, dia cukup ada kehendak, dan dengan kehendak ini dia akan pergi pulang ke rumah. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah ngebayangin semua makhluk itu seperti apa. Yang Bapak Ibu perlu tahu adalah kehendak agar dengan semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk bisa hidup penuh bahagia. Cukup kehendaknya aja. Bapak Ibu cukup perhatikan kehendaknya ini muncul. Ketika kehendaknya ini muncul, meditasinya sudah benar. Karma baiknya sudah besar, seperti itu. Jadi misalnya contoh ada seseorang, dia mau bagi nasi bungkus untuk 1.000 orang besok. Dia kan nggak usah mikirin 1.000 orang itu seperti apa, kayak gimana bentuknya, ada berapa jumlahnya dalam pikiran dia. Yang penting dia ada kehendak. Besok dia mau dana 1.000 nasi bungkus. Nah, karena kehendak itu, dia akan melakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika meditasi tahap kelima ini, nggak usah ngebayangin semua makhluk itu bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa, kayak gimana, tidak perlu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah cukup berkehendak agar semoga dengan semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semoga semua makhluk bisa hidup penuh bahagia. Seperti itu aja. Oke, kita akan mengulang meditasi ini. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya akan bimbing. Apapun yang terjadi dalam meditasi ini, terima saja. Apapun yang terjadi pada pikiran, apapun yang terjadi selama sesi meditasi ini, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu kembangkan kehendak agar dengan semua tabungan kebajikannya yang sangat besar, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu.
Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa ketik di kolom chat dan menanyakannya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap ke-6. Ya, Bapak Ibu bisa baca di layar ya. Dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Jadi tahap ke-6 ini hampir mirip seperti tahap ke-5, cuma ada perbedaan. Semua makhluk di seluruh alam semesta. Maksudnya apa semua makhluk di seluruh alam semesta? Nanti Bapak Ibu nggak usah mikirin alam semesta itu seperti apa, seberapa luas, kayak gimana, nggak usah. Maksudnya semua makhluk di seluruh alam semesta adalah Bapak Ibu tidak melewatkan satu makhluk pun yang Bapak Ibu tidak kasihi. Ya kan? Jadi semua makhluk di seluruh alam semesta. Ya, kalimat untuk mewakilinya adalah semua makhluk di seluruh alam semesta. Tetapi di dalam batin Bapak Ibu tahu bahwa semua makhluk tanpa melewatkan satu makhluk pun. Seperti itu. Dan supaya mereka mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Kalau tadi kan tahap kelima hanya kebahagiaan. Kalau tahap keenam adalah kebahagiaan damai yang terbesar. Jadi gini, apa itu kebahagiaan dhamma? Kebahagiaan dhamma adalah semua kebahagiaan yang bisa didapatkan melalui ajaran Buddha. Jadi ketika seseorang mempelajari dan mempraktekkan ajaran Buddha, dia akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Dan ini bisa disebut sebagai kebahagiaan dhamma. Buddha juga mengatakan dari semua kebahagiaan, kebahagiaan dhamma adalah yang paling tinggi. Ketika Raja Dewa turun ke alam manusia dan bertanya kepada Buddha, Buddha dari semua kebahagiaan, kebahagiaan apa sih yang paling besar? Buddha mengatakan bahwa dari semua kebahagiaan, kebahagiaan dhamma adalah yang terbesar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu berkehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma yang terbesar. Kalau bisa pemikiran itu dimunculkan dari saat ini, ya, nyicil-nyicil sedikit-sedikit, dimunculkan aja kehendak itu. Menginginkan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma yang terbesar. Ya, terbesar itu maksudnya apa? Jadi gini, ajaran Buddha itu ada banyak tingkatan, ya kan? Jadi setiap orang memiliki tingkatan berbeda-beda di dalam Dhamma. Ada yang baru belajar, ada yang tahap menengah, ada yang tahap akhir. Jadi kita menginginkan kebahagiaan Dhamma yang terbesar menurut versi mereka, ya kan? Yang terbesar bagi mereka. Apapun itu, yang penting kebahagiaan Dhamma yang terbesar bagi mereka. Dan karena Bapak Ibu berkehendak semua makhluk di seluruh alam semesta untuk bisa mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar, justru Bapak Ibu sendirilah yang menanam kehendak berkali-kali, yang akan mendapatkan akibat kebahagiaan dhamma terbesar terus di sepanjang hidupnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebelum memulai meditasi, sekarang coba munculkan dulu kehendak agar agar dengan semua kebajikan yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Ya, dimunculkan dulu dalam pikiran supaya familiar, baru nanti kita meditasi. Oke, sepertinya sudah lumayan bisa. Oke, kita akan meditasi ya. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, saya akan bimbing. Apapun yang terjadi selama sesi meditasi ini, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu kembangkan kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Kehendak agar semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu lagi dan lagi kehendak agar dengan semua kebajikan yang besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Lagi Bapak Ibu, lagi dan lagi, agar mereka semua mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Bagus Bapak Ibu, terus munculkan kehendak itu lagi dan lagi. Terus Bapak Ibu, semakin sepenuh hati, semakin bagus, semakin bahagia hidup Bapak Ibu ke depannya. Semoga dengan semua kebajikan yang besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar.
Oke, istirahat dulu. Tahap ke-6 ini adalah inti dari meditasi cinta kasih. Jadi ini nanti tahap ke-6 ini akan kita lakukan berkali-kali sampai ini menjadi sangat familiar dalam batin Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kehendaknya itu pun dimunculkan saat ini Bapak Ibu. Selama meditasi ataupun bahkan ketika tidak sedang lagi meditasi, kehendak ini dimunculkan terus. Kenapa? Karena dalam satu jentik jari, ya kan, itu bisa terjadi proses triliunan proses kama. Jadi ketika Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh agar dengan semua tabungan kebajikannya, semua makhluk bisa mendapat kebahagiaan dhamma terbesar, maka Bapak Ibu sudah melakukan suatu kebajikan yang tertinggi yang bisa memberikan akibat baik di masa depan. Bapak Ibu sudah melakukan kebajikan tertinggi yang Bapak Ibu bisa lakukan yang bisa memberikan akibat di masa depan. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, kira-kira mau buat kebajikan apa ya hari ini, ya kan? Bapak Ibu cukup kembangkan kehendak ini lagi dan lagi setiap saat, ya kan, setiap saat. Kalau bisa dari bangun pagi sampai sebelum tidur, ya kan, terus kembangkan kehendak ini lagi dan lagi, ya kan. Jadi gini, ketika seseorang makan, minum, daripada dia ngobrol, daripada dia mikirin hal-hal lain, mendingan dia terus kehendak ini dimunculin lagi dan lagi. Bahkan ketika mengendarkan motor, mengendarkan mobil, emang bisa, tentu bisa. Karena pada saat seseorang mengendarkan motor atau mobil sekalipun dia pasti berpikir kan, daripada mikirin yang lain-lain, lebih baik kehendak ini terus yang dipikirkan, seperti itu. Ada yang bertanya, saya akan baca dulu. Selama ini dijelaskan manfaat untuk kita yang meditasi. Apakah manfaat yang diterima orang atau makhluk yang kita harapkan untuk bahagia? Jadi ini bagus sekali pertanyaan Pak Wira. Jadi gini, ketika seseorang berkehendak, ya kan? Ketika seseorang berkehendak untuk kebahagiaan dan mata besar semua makhluk, maka energi pikirannya ini akan mencari orang-orang yang memiliki potensi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar. Seperti itu Pak Wira, ya. Jadi misalnya contoh, ya kan, ketika seseorang nih mau buka toko kopi, ya kan, ketika dia buka toko kopi, ya kan, dia akan mencari potensi orang-orang yang suka minum kopi, yang punya kehendak untuk minum kopi. Sama juga ketika seseorang berkehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar, maka energi pikirannya ini akan terpencar ke seluruh alam semesta dan mencari orang-orang yang memiliki potensi untuk bisa berkembang dan mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar. Seperti itu. Ya. Maaf tadi ke skip. Kebahagiaan dhamma itu apa ya? Kebahagiaan dhamma adalah semua kebahagiaan yang bisa didapatkan melalui ajaran Buddha. Jadi ketika seseorang belajar ajaran Buddha, ketika seseorang mempraktekkan ajaran Buddha, maka akan muncul kebahagiaan dalam batinnya. Itu disebut kebahagiaan dhamma. Seperti itu, Ibu Jessica. Nah, oke, sekarang akan saya jelaskan lebih jauh. Kenapa sih kebanyakan makhluk manusia menderita di mana-mana? Tadi sudah dijelaskan ya, karena mereka memikirkan kesenangan, mereka rela memikirkan banyak hal yang membuat mereka menderita, ya kan? Karena mereka juga menginginkan penderitaan bagi makhluk lain. Tapi ada alasan lain, kenapa kebanyakan manusia atau makhluk itu menderita? Jawabannya adalah karena mereka yang menghendakinya. Jadi gini contoh, ketika seseorang, jadi Buddha mengatakan seperti ini, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin. Maksudnya apa? Pikiran ini yang menciptakan kehidupan kita di masa depan. Jadi kehidupan kita di saat ini diciptakan dari pikiran kita di masa lalu. Jadi misalnya contoh, ya, sebagai contoh, Bapak Ibu berpikir untuk ikut kelas Zoom tadi, mungkin 1-2 jam yang lalu. Habis itu pikiran itu yang menciptakan hidup Bapak Ibu, mengatur hidup Bapak Ibu untuk bisa ikut kelas Zoom. Nah, jadi pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor. Ketika seseorang berpikir, maka dia akan membentuk kehidupannya seperti apa yang dia pikirkan. Jadi ketika misalnya ada orang yang dia selalu galau, dia galau, maka dia akan diberikan kehidupan yang sama persis seperti itu, supaya dia bisa menikmati rasa galau itu lagi dan lagi. Ketika seseorang kecewa sama orang lain atau kecewa karena kondisi, dia akan diberikan kehidupan yang sama persis seperti itu, untuk bisa menikmati pikiran kecewa berkali-kali. Ya, ketika seseorang merasa dirinya kesepian, tidak ada yang mengerti, semua orang jahat sama dia, dan segala macam. Karena dia berpikir seperti itu, maka dia akan diberikan kehidupan yang sama persis seperti itu untuk menikmati kehidupan seperti itu. Ya, jadi misalnya contoh, ya kan, misalnya ada orang berpikir dia tidak punya teman, dia kesepian dan segala macam. Dia akan menikmati pikiran itu. Karena dia menikmati pikiran seperti itu, maka dia akan diberikan kehidupan seperti itu
untuk menikmati pikiran seperti itu. Jadi gini, mulai dari sekarang kita jangan pernah memikirkan hal-hal yang membuat diri kita menderita. Atau lebih tepat, kita jangan menikmati semua pikiran yang bisa membuat hati kita susah. Kenapa? Karena kalau ada seseorang, dia menikmati pikiran-pikiran yang membuat hatinya susah, maka dia akan diberikan kehidupan yang seperti itu untuk menikmati pikiran seperti itu. Loh, kok bisa? Ya iya, kan dia yang mau. Dia mau menikmati itu. Ya kan? Jadi ketika seseorang galau, down, takut, kecewa, khawatir, ya kan? Dia akan menikmati pikiran seperti itu. Maka dia akan diberikan kehidupan seperti itu untuk menikmati pikiran seperti itu lagi dan lagi. Jadi gimana? Jadi gini, kenapa banyak sekali manusia itu hidupnya tidak ada yang, jarang yang bahagia? Karena mereka hampir tidak pernah berkehendak untuk hidup bahagia. Mereka selalu takut, kecewa, down, ya kan, merasa tinggi hati, rendah diri, ya kan, banyak hal, banyak pikiran negatif yang muncul dalam batinnya, sehingga dia diberikan kehidupan yang negatif juga untuk menikmati pikiran-pikiran negatif. Jadi bagaimana solusinya supaya kita tidak menikmati semua pikiran yang membuat hati kita susah lagi? Caranya adalah kembangkan kehendak itu. Kehendak agar dengan semua kebajikan yang besar ini, semoga semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Kenapa? Ketika dia menikmati cinta kasih, dia akan diberikan hidup yang penuh cinta kasih, hidup yang penuh kebahagiaan. Ketika dia menikmati, berpikir agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, dia akan diberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan, supaya dia bisa bahagia dan dia bisa memberikan kebahagiaan itu pada banyak makhluk. Jadi mulai dari sekarang kita jangan pernah menikmati semua pikiran yang membuat hati kita susah. Setiap kali itu muncul dalam pikiran, ya dia udah muncul, mau bagaimana lagi? Kita terima, jangan kita tolak juga. Nah, tapi kita nggak usah nikmatin. Begitu kita sadar, kita langsung alihkan batin kita untuk menghendaki agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan meditasi lagi. Nanti Bapak Ibu nggak usah hafal kalimatnya, nggak apa-apa, saya akan bimbing. Ya, meditasi dimulai. Apapun yang terjadi pada batin, apapun yang terjadi selama sesi meditasi ini, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu kembangkan kehendak terus, agar dengan semua kebajikan yang sangat besar, semoga semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Apapun pikiran yang muncul, alihkan. Langsung berkehendak, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Langsung berkehendak agar semua makhluk dengan kebajikan yang dengan semua kebajikan yang sangat besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Jangan nikmati semua pikiran negatif, alihkan ke cinta kasih kebahagiaan damai terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta. Terus Bapak Ibu, kehendak agar dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, kembangkan kehendak agar dengan semua kebajikan yang sangat besar itu, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu lagi dan lagi, kehendak ini dimunculkan. Jangan menikmati semua pikiran yang negatif. Alihkan semua dengan semua kebajikan yang sangat besar ini. Semoga semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Lagi dan lagi, sepenuh hati, lagi dan lagi. Semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Oke, kita istirahat dulu, ya. Kita akan mengulang sesi ke-6 ini berkali-kali, karena ini adalah inti daripada meditasi cinta kasih. Nanti ada tetap tahap-tahap berikutnya, itu hanya sekedar tahap tambahan aja. Ya, tahap ke-6 ini adalah intinya. Ada yang bertanya ya? Jadi apa bedanya kebahagiaan biasa dan kebahagiaan dhamma? Ya, kalau kebahagiaan biasa ya bisa didapatkan dari banyak hal. Tapi kalau kebahagiaan dhamma hanya bisa didapatkan melalui ajaran Buddha. Seperti itu. Pada saat ada yang bertanya, pada saat meditasi duduk bersila, kaki suka kram.
bagaimana posisi duduk terbaik dalam jangka waktu yang lama untuk bermeditasi. Jadi gini, ketika seseorang meditasi, kalau misalnya dia mau duduk bersila, kakinya jangan saling timpa. Kalau bisa kiri dan kanan itu depan belakang, jangan saling timpa. Ya, kalau bisa kiri dan kanan itu depan belakang. Begitu pegel, salah satu kaki dipindahkan ke belakang, yang lain dipindahkan ke depan. Tapi sebenarnya meditasi itu nggak harus duduk bersila juga. Duduk di kursi juga boleh, duduk di sofa juga boleh, dimanapun yang nyaman boleh. Ya. Jadi kalau kakinya sakit, ganti posisi juga boleh. Ya. Tapi meditasi cinta kasih ini sebenarnya bisa dilakukan setiap saat. Kenapa kita harus melakukan meditasi cinta kasih ini setiap saat? Supaya kita tidak menikmati semua pikiran yang membuat hati kita susah. Jadi misalnya ada orang berpikir, dia khawatir, wah nanti gimana ya ke depannya gini 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 gini. Maka akibatnya apa? Akibatnya dia akan diberikan kehidupan yang sulit karena dia menikmati banyak kekhawatiran. Karena dia suka menikmati kekhawatiran, dia akan diberikan kehidupan yang sulit supaya dia bisa menikmati kekhawatiran itu berkali-kali. Ya kan? Ketika seseorang dipenuhi amarah, dia akan diberikan kehidupan seperti apa? Dia akan diberikan kehidupan yang penuh kesusahan, penuh penderitaan. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati amarah ini berkali-kali. Maka daripada itu, mulai dari sekarang, kita jangan pernah menikmati semua pikiran yang membuat hati kita susah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sudah bisa. Munculkan kehendak ini lagi dalam batin terus. Kalau bisa Bapak Ibu sekarang juga munculkan lagi. Kalau bisa dimunculkan setiap saat. Ya. Jadi kalau bisa bangun pagi 10 menit kehendak ini lagi dan lagi terus-terusan, kalau mau 10 menit, 20 menit, 30 menit pun boleh, silakan. Kenapa? Kalau pagi hari diawali dengan hati yang bahagia karena cinta kasih, maka seharian itu akan indah, ya. Dan kalau bisa dilakukan setiap saat. Sebelum tidur daripada mikirin yang lain-lain, khawatir ini, khawatir itu, segala macam, lebih baik, ya kan? Lebih baik kehendak kebahagiaan Dhamma terbesar terus. Gini, saya ngerti lah, banyak sekali manusia selalu memikirkan masalah dalam hidupnya. Bahkan masalah yang belum muncul pun dipikirin. Akhirnya benar-benar muncul. Karena dia menikmati mikirin masalah terus-terusan. Tertekan batinnya, hatinya susah dan segala macam. Akhirnya dia akan diberikan kehidupan seperti itu untuk menikmati semua pikiran seperti itu. Tapi sekarang ada solusinya. Apa? Kebahagiaan Dhamma terbesar. Sebenarnya kebahagiaan Dhamma terbesar ini sudah mencakup semua kebahagiaan yang ada. Jadi misalnya contoh, salah satu ajaran Buddha. Ya kan? Dengan berdana seseorang bisa jadi makmur. Jadi kan, jadi berdana menjadi makmur itu adalah salah satu kebahagiaan Dhamma. Dengan penuh cinta kasih maka akan punya keluarga yang harmonis, ya kan? Dengan tidak menghindari membunuh maka dia umurnya panjang. Dengan menghindari menyakiti makhluk lain maka dia menjadi sehat. Jadi semua kebahagiaan Dhamma terbesar ini sudah menyangkut semua kebahagiaan. Jadi ketika Bapak Ibu menikmati pikiran berkehendak agar semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar, maka kemakmuran, kesehatan, panjang umur semua sudah dapat semua. Sudah satu paket. Kenapa? Karena seseorang yang punya cinta kasih, punya semua kebajikan. Ketika Bapak Ibu berkehendak agar semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar, maka Bapak Ibu mendapatkan semua kebahagiaan yang bisa dimiliki. Jadi buat apa lagi dari sekarang mikirin masalah, mikirin ini. Jadi misalnya contoh, ada orang tua yang mikir, aduh anaknya bandel, anaknya bandel. Kadang kalau saya sering lihat gitu di tempat-tempat ini dia selalu bilang anaknya bandel. Jadi beneran nanti anaknya jadi bandel. Kenapa? Karena dia menikmati pikiran seperti itu. Dia menikmati pikiran anaknya bandel. Kalau menurut saya sih anaknya nggak bandel, biasa-biasa aja. Ya, tapi mungkin dia nggak ngerti meditasi, jadi saya diem aja lah. Yang penting saya tetap membahagiakan mereka, membahagiakan neneknya, membahagiakan cucunya, ya udah, ya kan. Saya sih maksudnya kalau dia nggak ngerti ya udahlah saya toleransi aja. Tapi dia selalu bilang cucunya bandel seperti itu. Ya saya ngerti sih kenapa dia selalu ngomong gitu, karena dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Semakin dia ngomong seperti itu, semakin dia berpikir seperti itu, semakin itu yang terjadi. Tapi ya udah. Yang penting kita ngerti. Orang lain gimana? Caranya kita pancarkan aja terus cinta kasih. Nanti energi cinta kasih ini akan mencari orang-orang yang bisa mengerti Dhamma di masa depan. Seperti itu. Tadi pertanyaan Pak Wira bagus sekali, ya kan? Sangat bagus. Itu adalah cinta kasih yang besar, menginginkan kesejahteraan juga bagi yang lain. Itu bagus sekali, ya kan? Jadi gini, banyak juga orang berpikir gini, oh pasangannya nggak mau mengerti dia, oh pasangannya nggak setia sama dia, oh pasangannya begini. Ya akhirnya terjadi beneran. Kenapa? Karena dia menikmati pikiran seperti itu, makanya dia diberikan kehidupan seperti itu. Dia pun pasangannya nggak seperti itu, tapi karena dia berpikir seperti itu terus, dia akan diberikan kehidupan seperti itu. Dia selalu berpikir orang tuanya pemarah dan segala macam. Misalnya ada orang seperti itu. Akhirnya itu yang terjadi. Jadi mulai dari sekarang, kita jangan memikirkan semua hal yang membuat diri kita susah hati. Apapun itu, kita nggak usah pikirkan. Yang perlu kita pikirkan dalam batin kita adalah
Kita cukup berkehendak dengan sungguh-sungguh agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Kenapa? Karena kebahagiaan damai terbesar adalah solusi dari semua penderitaan. Jadi ketika Bapak Ibu menginginkan kebahagiaan damai terbesar bagi semua makhluk, maka Bapak Ibu akan menyelesaikan semua masalah dalam hidup Bapak Ibu. Dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti masih kurang mengerti, bisa tulis di kolom chat ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan meditasi sekali lagi, tapi saya akan menjelaskan slide berikutnya dulu ya. Admin, slide berikutnya dong. Buddha mengatakan semua makhluk tergantung dari karma mereka. Semua makhluk mewarisi karma mereka. Semua makhluk terlahir dari karma mereka. Karma itu apa? Kehendak yang muncul dari batin. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu bisa lihat di gambar, ketika seseorang berkehendak memberi, itu apa sih penyebabnya? Karena dia menikmati rasa berlebih dalam diri dia. Gini, jadi orang berdana itu alasannya apa sih? Alasan paling utama seseorang berdana itu alasannya apa? Karena ketika dia berdana, ya kan, dia merasa dia memiliki lebih. Jadi gini, sekalipun pada kenyataannya dia pas-pasan atau bahkan kekurangan, tapi tidak ada satupun orang yang ketika dia berdana, dia tidak merasa berlebih dalam batinnya. Jadi ketika dia merasa berlebih, dia berdana. Maka akibatnya apa? Akibatnya dia akan selalu merasa berlebih di masa depan. Dia akan menjadi makmur dan selalu merasa berlebih. Tapi sebenarnya di dunia ini nggak ada orang miskin. Tapi pada kenyataannya kenapa banyak orang yang susah secara materi? Pertama gini, mereka selalu merasa kekurangan. Setiap kali mereka dapat uang, mereka nggak bisa manage. Mereka belanja yang mewah-mewah yang tidak sesuai kemampuan. Ya kenapa? Karena mereka selalu merasa kekurangan. Begitu dapat duit dikit, mereka mau beli baju yang mahal-mahal. Begitu dapat duit dikit, mereka langsung mau beli apapun yang mahal. Kenapa? Karena mereka selalu merasa kekurangan. Karena mereka selalu merasa kekurangan, akhirnya benar. Hidup mereka menjadi selalu kekurangan. Tetapi bagi orang yang suka berdana, ketika dia berdana, karena apa? Karena dia merasa berlebih dalam batinnya. Dia berasa berlebih secara materi, makanya dia berdana. Oke, slide kedua, admin. Nah, amarah. Jadi ketika seseorang menikmati amarah, apa sih akibatnya? Akibatnya adalah dia selalu mendapatkan kehidupan yang susah, suasana yang tidak menyenangkan, kondisi yang sulit. Kenapa? Supaya dia bisa menikmati rasa jengkel dan amarah itu terus. Jadi mulai dari sekarang kita jangan pernah jengkel karena apapun, kita jangan pernah marah karena apapun. Ya kalau udah muncul ya bagaimana lagi? Kita langsung kehendak cinta kasihkan terus lagi dan lagi, sampai amarah ini teredam sedikit demi sedikit. Kenapa? Orang yang suka marah, dia akan selalu mendapatkan suasana yang tidak menyenangkan, selalu mendapatkan kehidupan yang penuh kesulitan, selalu orang yang penuh jengkel. Kenapa? Karena dia suka menikmati perasaan marah, dia menikmati perasaan jengkel. Sehingga dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh kesulitan, penuh dengan kesusahan, supaya dia bisa menikmati rasa jengkel itu lagi dan lagi. Jadi kalau misalnya ada orang berpikir dengan merasa jengkel, dengan merasa marah-marah hidupnya menjadi lebih baik, itu adalah pikiran yang sangat keliru, sangat-sangat keliru. Jadi ketika misalnya orang nih marah sama pasangannya, sama anaknya atau sama siapapun gitu, dia marah sama karyawannya dan segala macam, itu tidak memperbaiki kondisi. Kenapa itu tidak memperbaiki kondisi? Karena dia selalu menikmati perasaan marah dan jengkel. Dia akan diberikan kehidupan yang penuh kesusahan, supaya dia bisa menikmati, dia akan diberikan kehidupan yang tidak sesuai harapan dia, kehidupan yang selalu kacau. Kenapa? Karena dia menikmati emosi marah dan jengkel tersebut. Tapi Bapak Ibu tenang aja. Mulai dari sekarang, kapanpun ada pikiran negatif yang muncul, alihkan langsung kehendak cinta kasih lagi dan lagi. Slide berikutnya, admin. Nah, misalnya orang tidak mau membunuh makhluk hidup karena kehendak menyayangi makhluk dan tidak ingin membunuh makhluk hidup supaya umurnya panjang. Jadi gini, ketika orang tidak mau membunuh makhluk lain, itu kenapa sih? Karena dia menikmati pikiran semoga makhluk itu umurnya panjang. Dia tidak mau mempersingkat hidup makhluk itu. Karena dia menikmati pikiran bahwa semoga makhluk itu umurnya panjang, maka dia akan diberikan kehidupan yang panjang umurnya supaya dia bisa menikmati pikiran dia punya umur yang panjang. Seperti itu. Ya, next berikutnya admin. Kehendak menginginkan kebahagiaan dhamma terbesar semua makhluk. Ketika seseorang berkehendak menginginkan kebahagiaan dhamma terbesar bagi semua makhluk, akibatnya apa? Akibatnya dia akan selalu mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar. Kenapa? Ketika dia berkehendak semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma terbesar, pikirannya selalu kebahagiaan dhamma terbesar semua makhluk lagi dan lagi. Maka hidupnya itu hanya di sekitaran kebahagiaan dhamma terbesar, dan dia akan terus membantu yang lain untuk berkembang dalam dhamma. Berikutnya admin.
Nah, gini, pada saat seseorang memikirkan hal-hal buruk, apa sih akibatnya? Akibatnya dia akan diberikan banyak hal-hal buruk yang akan terjadi dalam dirinya, dalam hidupnya. Kenapa? Supaya dia bisa menikmati rasa khawatir, rasa galau, rasa ini, rasa itu, semua perasaan itu. Semua perasaan negatif itu. Kenapa? Karena dia mau menikmati hal-hal buruk. Maka dia akan diberikan kehidupan yang penuh hal-hal buruk supaya dia bisa menikmati pikiran seperti itu. Tapi Bapak Ibu tenang aja, mulai dari sekarang kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang tidak baik yang muncul dalam batin yang bisa membuat hati susah, jangan dinikmati. Mulai dari sekarang jangan pernah dinikmati. Tidak pernah ada alasan yang baik untuk menikmati emosi negatif dalam batin kita. Bagaimana caranya? Alihkan. Kebahagiaan dan mata besar semua makhluk lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ya memang benar pada kenyataannya. Selain Buddha, Paceka Buddha dan Arahat, tidak ada satu makhluk pun yang sama sekali pikirannya tidak ada negatifnya sedikit pun. Tapi kan itu tidak bisa dijadikan alasan. Jadi triknya adalah ketika dia muncul, terima, tapi jangan nikmati. Jangan dinikmati, ya kan? Terima aja itu sudah muncul, terima, tapi jangan dinikmati. Nikmati itu apa? Kebahagiaan dan mata besar semua makhluk. Kehendaknya itu terus yang dinikmati dalam pikiran lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Maka banyak kesusahan dalam hidup itu akan berkurang. Sebenarnya hidup itu, semua penderitaan itu munculnya dari mana sih? Dari batin. Ya kan, mau kondisi kehidupan seperti apapun, seberapa bagus, seberapa kaya, seberapa besar tahta dia, tapi kalau dia nggak bisa kendalikan batin dia, maka hidup penuh penderitaan. Bapak Ibu sekarang sudah mulai paham bahwa dari semua bahaya, bahaya apa yang paling besar? Bahaya yang paling besar adalah seseorang tidak mampu mengendalikan batinnya. Jadi orang, kalau seandainya ada orang yang sangat kaya, tahtanya sungguh besar, pengikutnya banyak, semuanya baik, dia sehat, sejahtera, semua dia miliki. Tapi kalau dia nggak bisa kendalikan batin dia, percuma, hidupnya akan penuh penderitaan juga. Tapi kalau ada orang, dia tidak memiliki segalanya, tapi dia cuma bisa mengendalikan batinnya, maka hidupnya akan dipenuhi oleh banyak kebahagiaan. Seperti itu Bapak Ibu. Next, admin. Nah, pada saat seseorang bersyukur, kenapa sih Buddha mengatakan rasa puas, rasa syukur adalah kekayaan yang terbesar? Jadi gini, ini adalah ilustrasi nyatanya aja lah. Kalau misalnya di luar sana Bapak Ibu, misalnya bertemu pengemis lalu memberikan sedekah buat mereka, lalu mereka bilang nggak bersyukur, ekspresi mereka nggak bersyukur. Pasti tentu besok-besok ketemu pun nggak mau kasih lagi. Kebanyakan orang pasti seperti itu. Tapi kalau begitu dia kasih, dia bilang, oh terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, besok-besok kalau ketemu pasti kemungkinan besar kita akan kasih lagi. Jadi sama juga seperti kehidupan. Ketika seseorang tidak bersyukur akan semua hal baik yang dia dapatkan, maka hal baik itu akan kabur sedikit demi sedikit dari hidup, ya kan? Akan pergi dari hidup sedikit demi sedikit. Tapi kalau seseorang bersyukur akan semua hal baik yang dia miliki dalam hidup dia, maka dia akan selalu mendapatkan hal-hal baik tersebut. Kenapa? Karena dia menikmati gini, ketika seseorang bersyukur, dia bahagia menikmati apa yang dia miliki. Karena dia bahagia, maka dia akan terus mendapatkan hal-hal baik. Karena dia bahagia mendapatkan hal-hal baik, maka dia terus akan mendapatkan hal-hal baik lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Tapi ketika seseorang tidak bersyukur, nggak pernah cukup, masih kurang, masih kurang, masih kurang, masih kurang, masih kurang. Maka benar, kehidupannya akan selalu penuh kekurangan. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersyukur akan hal-hal baik. Jadi hal-hal baik akan pergi semua dari hidup dia. Seperti itu. Ada yang bertanya, saya akan jawab dulu. Bagaimana cara menanggapi ketika sedang mengalami latihan dasar kepemimpinan yang menyuruh kita agar menjadi sedikit tegas atau keras terhadap bawahan, akan tetapi selalu terhubung dengan perasaan cinta kasih. Oke, ya kan? Ini dari Ibu Heka ya. Jadi caranya adalah gimana? Oke, jadi gini. Bapak, Ibu, apapun masalah yang terjadi dalam hidup, kebahagiaan dan mata terbesar saja. Kehendak itu dimunculkan lagi dan lagi. Nanti solusinya akan muncul sendiri. Tidak ada yang sempurna selain Buddha. Ya kan? Selain Buddha, selain Paceka Buddha, selain Arahat, ya kan? Kita semua pasti masih melakukan kesalahan sedikit-sedikit, ya kan? Yang penting jangan sering-sering melakukan kesalahan itu aja. Tapi bagaimana cara untuk mengatasi itu semua? Apapun masalah yang muncul dalam hidup, langsung munculkan kehendak cinta kasih. Nanti Bapak Ibu akan ngerti bagaimana cara mengatasi semua situasi dari waktu ke waktu.
Terus saja kehendak cinta kasih lagi dan lagi. Jangan mikirin yang lain-lain. Jangan mikirin, aduh kok susah ya. Begini, begitu ada masalah, aduh gimana nih masalahnya ini, aduh gimana ya. Ketika seseorang seperti itu, berpikir seperti itu, maka masalah akan datang lagi dalam hidup dia. Kenapa? Karena dia menikmati apa? Aduh gimana ya, aduh begini gimana, aduh gini gimana ya. Karena dia selalu berpikir seperti itu, maka dia akan diberikan kehidupan yang seperti itu terus. Tapi semua masalah itu ada solusinya. Gimana caranya? Caranya adalah kebahagiaan damai terbesar. Masalah muncul dikit, nggak usah dipikirkan. Langsung kebahagiaan damai terbesar semua makhluk lagi dan lagi dan lagi. Solusinya belum ketemu, lagi ya terus. Nanti juga ketemu sendiri. Terus terang dalam hidup saya hampir tidak pernah memikirkan masalah, ya kan? Jadi ya biarin aja lah. Yang penting kebahagiaan damai terbesar terus lagi dan lagi. Dan terjadi banyak kebaikan dalam hidup. Ketemu aja solusi jalan terbaik. Misalnya contoh ada masalah seperti ini, saya nggak ngerti cara menghadapi ini gimana. Misalnya gitu ya. Tapi saya nggak mau mikirin. Terus terang saya sendiri nggak mau mikirin masalah itu. Yang saya lakukan apa? Ya udah terus saja kehendak kebahagiaan damai terbesar semua makhluk lagi dan lagi. Entah kenapa dalam waktu beberapa hari, dalam waktu beberapa waktu, solusinya nanti ketemu sendiri. Ya kan solusinya jalan keluar yang tidak pernah terpikirkan, nanti keluar sendiri jalan keluar itu. Jadi bukan hanya terjadi pada saya, terjadi juga pada banyak peserta meditasi yang kadang-kadang saya ngobrol sama mereka. Jadi kalau ada masalah apapun, jangan seperti ini. Aduh gimana ya cara menyelesaikan ini? Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Gimana ya? Pusing. Kenapa? Kalau orang selalu berpikir seperti itu, maka dia akan diberikan kehidupan seperti itu terus untuk menikmati pikiran seperti itu. Jadi gimana caranya? Apapun masalah yang muncul dalam hidup, nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Kebahagiaan Dhamma terbesar terus saja. Kenapa? Karena kebahagiaan Dhamma adalah solusi terbaik untuk semua masalah yang muncul dalam hidup kita, dalam hidup siapapun, ya kan? Jadi ketika seseorang berpikir kebahagiaan Dhamma, sebenarnya pikirannya itu sedang mencari solusi terbaik bagaimana untuk membantu dia keluar dari kesulitan tersebut. Jadi kondisinya biarpun seperti ini Ibu Heka, saya tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena maksudnya apa yang harus Ibu Heka lakukan? Maksudnya secara detailnya saya nggak bisa kasih tahu. Yang bisa saya sarankan hanya apapun masalah yang muncul, langsung kehendak cinta kasih lagi dan lagi dan lagi, terus-terusan aja, terus-terusan lagi dan lagi, nanti jalan keluarnya akan muncul sendiri. Ada yang bertanya, saya mengidap penyakit kejiwaan di mana saya selalu berhalusinasi. Apakah objek meditasi yang cocok untuk saya agar saya bisa tenang walaupun dalam keadaan halu atau kumat? Jadi gini, semua masalah kejiwaan hanya bisa diselesaikan melalui pikiran. Tidak ada jalan keluarnya selain menyelesaikannya lewat pikiran. Obat atau apapun itu hanya jalan keluar sementara, menekan sementara. Tapi semua masalah kejiwaan, sebenarnya semua orang di dunia ini yang tidak mengenal Dhamma, itu punya masalah kejiwaan semua. Ya kan? Stres, ini dan segala macam, tertekan, sedih, galau, takut, kecewa dan segala macam. Semua orang yang tidak mengenal Dhamma, semua orang yang tidak berkembang di dalam Dhamma, semua orang mengalami masalah kejiwaan. Jadi bagaimana cara menyelesaikan ini? Kehendak cinta kasih terus lagi dan lagi dan lagi. Ketika seseorang berkehendak untuk kebahagiaan dan mata besar semua makhluk, jangan pernah berkata, tapi kan begini. Akhirnya itu yang akan terjadi dalam kehidupan. Ya kan? Akhirnya itu yang akan terjadi. Jadi apapun yang membuat hati kita susah, jangan pernah dinikmati. Semua yang membuat hati kita susah, itu tidak pernah ada efek positifnya kalau seseorang menikmatinya. Tidak ada pernah ada efek positifnya. Jadi gimana? Semua masalah yang muncul bisa diselesaikan dengan cara seperti meditasi, kebahagiaan Dhamma terbesar, lagi dan lagi, terus-terusan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang balik lagi ke slide ke tahap ke-6, admin tolong. Nah, Bapak Ibu, kita akan melakukan lagi sesi tahap ke-6 ini. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu meditasi, apapun yang muncul di pikiran, terima saja dengan lapang dada. Lalu kehendak cinta kasihnya lagi munculkan terus, lagi dan lagi, kembangkan dengan sungguh-sungguh. Gini, sekali dalam satu detik jari seseorang menginginkan kebahagiaan dan mata besar semua makhluk di seluruh alam semesta, ini adalah kebajikan yang tertinggi. Bahkan memberi makanan kepada seluruh orang lapar di dunia tidak bisa menandingi kebajikan dengan sejentik jari memancarkan kehendak cinta kasih demi kebahagiaan dan mata besar semua makhluk di seluruh alam semesta. Kenapa? Ketika memberi makan seluruh orang di dunia, mungkin orang hanya bisa membuat orang itu kenyang, terhindar dari rasa lapar. Tapi ketika seseorang berkehendak agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar,
Dia sedang melakukan sesuatu yang bisa membawa banyak makhluk untuk terbebas dari penderitaan secara total di masa depan. Seperti itu. Ya, oke, kita meditasi lagi ya. Apapun yang muncul dalam pikiran, terima dengan lapang dada, kehendak cinta kasih terus lagi dan lagi. Meditasi dimulai. Apapun yang terjadi pada batin selama meditasi, terima semua dengan lapang dada. Kehendak cinta kasih, kebahagiaan damai terbesar, semua makhluk di seluruh alam semesta, munculkan lagi dan lagi dan lagi. Kehendak agar dengan semua tabungan kebajikannya yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar, lagi dan lagi, lagi dan lagi dengan sepenuh hati. Terus Bapak Ibu, apapun pikiran yang membuat hati susah, jangan nikmati. Langsung alihkan. Kehendak cinta kasih, mengharapkan semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus Bapak Ibu, oke, cukup sesi ke-6 ini. Admin, tolong tahap ke-7. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang, apapun yang membuat batin kita susah, hati kita susah, stres, depresi, dan segala macam, ya kan? Jangan pernah dinikmati. Semua jangan pernah dinikmati. Semua halusinasi atau apapun jangan pernah dinikmati. Apa yang perlu dinikmati? Apa yang perlu pikiran seperti apa yang perlu dinikmati? Kehendak cinta kasih, mengharapkan dengan semua kebajikan yang sangat besar, semoga semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kalau ketemu masalah dalam hidup, jangan terlalu berat mikirin masalah itu. Percuma, nggak ada guna. Nambah stres ya kan? Solusi nggak ketemu, nambah stres ya. Solusi terbaik adalah terus kebahagiaan damai terbesar. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita ke tahap ke-7, cita-cita luhur. Di sini ada 2 paragraf. Tahap ke-7 ini hampir mirip sama seperti tahap ke-6. Tapi di paragraf pertama ada ingat cita-cita luhur. Maksudnya apa? Jadi gini, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor. Jadi gini, apapun yang kita pikirkan, kehidupan kita di masa depan akan sama persis seperti apa yang kita pikirkan setiap saat. Ya kan? Jadi sebenarnya orang itu bisa mencapai cita-cita luhur mereka. Tapi kenapa kebanyakan orang itu tidak bisa mencapai cita-cita luhur mereka? Jadi gini, dalam hal duniawi, ya ini dalam hal duniawi, ada orang sukses, ada orang yang nggak pernah sukses. Kenapa? Orang sukses, ya kan, dia selalu berpikir pengen sukses, ya kan. Tapi kadang-kadang dia pikir juga, takut juga, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya. Dia kadang-kadang ngedown, aduh kayaknya nggak bisa. Tapi dia yakin nggak harus bisa, pantang menyerah. Dia berpikir sukses lagi. Tapi kadang-kadang sembari prosesnya dia berpikir juga, aduh kayaknya nggak mungkin, sulit sekali. Tapi dia baca-baca buku-buku orang sukses lagi, pasti bisa, jangan menyerah. Suatu hari dia pasti sukses. Tapi dia mengalami banyak proses kegagalan juga karena dia memikirkan hal tersebut, ya kan? Tapi banyak orang yang nggak pernah sukses, kenapa? Karena dia tidak pernah berpikir seperti itu. Dia selalu berpikir dirinya adalah orang gagal, dia selalu berpikir orang dirinya tidak mampu, tidak bisa, ini dan segala macam. Tapi ada cara terbaik. Bagaimana sih cara kita bisa mencapai cita-cita luhur kita tanpa melalui banyak beban mental, tanpa melalui banyak penderitaan? Caranya adalah terus meditasi cinta kasih, kebahagiaan damai terbesar, semua makhluk di seluruh alam semesta. Lagi dan lagi. Nanti semua cita-cita luhur Bapak Ibu tercapai semua. Jadi gini, ketika seseorang berpikir untuk sukses, tapi kalau dia nggak punya cinta kasih, yang ada itu cuma kegalauan, kebencian, amarah kalau nggak sukses,
kacau, kecewa, jengkel, segala macam ya, tapi dia mempertahankan pikiran untuk sukses terus, ya lama-lama dia sukses juga. Sekalipun dia harus melalui banyak penderitaan, ya kan? Jadi gimana caranya? Caranya adalah terus cinta kasih lagi dan lagi, jangan pernah menikmati apapun pikiran yang membuat hati susah, apapun cita-cita luhur semua akan tercapai, ya kan? Menjadi orang yang lebih bijak, ya kan? Menjadi apa? Membahagiakan keluarga, menjadi makmur, sukses dalam bisnis, ya kan? Sukses dalam belajar, bisa meditasi terus tanpa tidak memiliki beban mental, tidak memiliki tidak memiliki beban mental, tidak memiliki penderitaan mental, itu semua cita-cita luhur semua. Jadi gini, apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, kehidupan Bapak Ibu ke depannya akan seperti itu. Setiap saat apapun yang muncul dalam pikiran, kehidupan kita ke depannya seperti itu semua. Apapun yang muncul dalam pikiran kita setiap saat, kehidupan kita berikutnya ke depannya seperti itu semua. Lagi dan lagi dan lagi. Memang betul, pada kenyataannya tidak ada seseorang pun selain para Buddha, para pencipta Buddha dan para arahat yang sepenuhnya terbebas dari pikiran negatif. Tapi yang harus kita lakukan adalah terus meminimkan hal tersebut. Lagi dan lagi seiring waktu, semua hal negatif itu akan pergi dari waktu ke waktu. Ya kan? Jadi gimana caranya? Terus cinta kasih. Kalau Bapak Ibu punya waktu, ya kan, terus saja meditasi seharian. Ya kan, kalau lagi sibuk, cuci piring, cuci baju, bersihkan rumah, ngurusin bisnis, kerjain yang lain-lain, tetap kehendak cinta kasih itu terus munculkan lagi dan lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak menikmati pikiran-pikiran yang membuat hati kita susah. Karena kita tidak mau hidup dalam kesusahan. Jadi kita jangan menikmati semua pikiran-pikiran yang membuat hati kita susah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita meditasi lagi tahap ketujuh ini. Bapak Ibu bagaimana caranya? Caranya seperti kehendak tadi, terus-terusan. Sama Bapak Ibu bisa memikirkan cita-cita luhur Bapak Ibu untuk masa yang akan datang. Oke, meditasi dimulai. Bapak Ibu nggak usah hafal kalimatnya, nggak apa-apa, saya akan bimbing. Terus kehendak agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dimunculkan lagi dan lagi. Terus Bapak Ibu, apapun cita-cita luhur Bapak Ibu pikirkan sekarang, semua itu pasti tercapai. Terus kehendak cinta kasih, semakin besar kehendak cinta kasihnya, semakin cita-cita luhur Bapak Ibu tercapai. Semakin besar kehendak cinta kasihnya, mengharapkan kebahagiaan damai terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta, semakin semua cita-cita luhur Bapak Ibu tercapai semua. Terus Bapak Ibu meditasinya. Kehendak agar dengan semua kebajikan yang sangat besar, semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Oke, cukup meditasi tahap 7 ini. Bapak Ibu tenang aja, kalau nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi tim Lokutara Dhamma dan bisa membicarakan banyak hal dengan mereka. Kalau mau menghubungi saya juga boleh. Ini nomor saya cantumkan ya. Saya sudah ketik. Oke. Sorry. Belum diituin. Nah, oke. Ya Bapak Ibu, mulai dari sekarang jangan pernah memikirkan semua hal yang membuat hati kita susah. Ya kan? Gini, kondisi bisa terjadi apapun dalam hidup kita. Kenapa? Hal-hal yang tidak menyenangkan, yang kurang menyenangkan, dan segala macam. Karena dulu kita telah membuat karma tersebut tercipta. Maka daripada itu, terkadang di masa depan juga pasti ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah jangan pernah dinikmati, caranya terus kehendak cinta kasih lagi dan lagi. Kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma punya banyak waktu, Bapak Ibu sahabat Dhamma bisa meditasi seharian, lagi dan lagi, terus-terusan, ingat cita-cita luhurnya, lagi dan lagi. Meditasi ini nggak ada
Patokannya harus berapa lama, berapa lama. 5 menit pun bagus, 10 menit pun bagus, 1-2 menit pun bagus, mau 1 jam, mau 2 jam juga boleh. Kalau bisa sih setiap saat ya. Bahkan ketika kerja, ngurusin bisnis, ngurusin usaha, ngurusin kerjaan, ngurusin rumah dan segala macam. Lakukan aja terus lagi dan lagi. Apa yang harus, ada yang bertanya, apa yang harus dipikirkan supaya karma baik cepat berbuah? Misalnya supaya dana yang dilakukan cepat berbuah. Caranya adalah ini, kehendak cinta kasih. Semakin, jadi gini, apa namanya, dari semua kebajikan, Buddha mengatakan sekali lagi, dari semua kebajikan yang bisa memproduksi akibat di masa depan, cinta kasih adalah yang terbaik. Tapi berdana, jalanin sila, ya semua sepaket. Orang yang punya cinta kasih pasti berdana. Orang yang punya cinta kasih pasti jalanin sila. Jadi, tapi yang terpenting adalah cinta kasih. Cinta kasih ini terus lagi dan lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen nih, kamu baiknya itu cepat banget berbuah. Kasih waktu setengah jam sampai 1 jam. Meditasi dengan sungguh-sungguh, sekuras mungkin, dengan tekad yang sangat kuat, kehendaknya sekuat-kuat mungkin, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Itu kamu baiknya lebih cepat berbuah. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya waktu, ya udah setiap saat lagi dan lagi. Tapi sebenarnya yang terpenting itu gini deh, hidup mau seperti apapun, mau kaya, punya tahta, punya ini semua, itu sebenarnya semuanya ya bagus juga, bukan yang nggak penting, bagus. Tapi yang paling bagus itu apa? Yang paling bagus itu adalah hidup tanpa beban pikiran. Itu yang terbaik. Jadi yang paling terbaik itu adalah hidup tanpa beban pikiran. Bagaimana caranya hidup tanpa beban pikiran? Apapun pikiran negatif yang muncul, jangan nikmati. Langsung kehendak cinta kasih lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kalau mau dananya cepat berbuah, bagaimana caranya? Bersyukur akan semua, puas, ya kan? Puas dan bersyukur dengan semua hal baik yang telah dimiliki. Ya kan, bersyukur, terus berdana lagi kepada semua yang membutuhkan, kepada sangga lahan paling subur, ya kan, lagi dan lagi bersyukur, terus kebahagiaan damai terbesar lagi dan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang tercepat, gini aja. Bapak Ibu sediakan waktu 1 jam, 2 jam, meditasi dengan sungguh-sungguh, kebahagiaan damai terbesar terus-terusan, gunakan seluruh kekuatan pikirannya. Pokoknya kerahkan seluruh kekuatan pikirannya terus-terusan, 1 jam, 2 jam, terus kebahagiaan damai terbesar. Ya memang kalau ini agak ekstrim sih, tapi kalau ada yang mau melakukannya silakan, tapi kalau nggak bisa juga nggak masalah. Yang paling penting itu setiap saat kita lakukan lagi dan lagi, seperti itu. Ya. Nah, jadi kita akan masuk ke tahap 8. Bapak Ibu kayaknya bisa lebih dari jam setengah 9, kalau bisa ini sekitar 10-15 menit lagi, ikutin sampai selesai ya, supaya lebih bermanfaat. Oke, tahap ke-8. Nah ini, semoga semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, ya kan, menjadi lebih makmur atau pengen semua beban hatinya hancur tanpa sisa, mau pilih yang mana? Kalau saya pribadi, saya lebih suka, ya kan, beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Makmur juga bagus sih sebenarnya, keluarga harmonis bagus, semua bagus lah. Tapi yang terbaik, ada beberapa hal yang baik. Beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Ketika seseorang bisa hidup tanpa beban hati dan kesulitan hidup, hidupnya itu damai sekali. Damai sekali, ya kan? Berapa banyak pun kebaikan dalam hidup, tapi kalau masih hidup dengan beban hati, masih ada yang kurang. Yang terbaik memang hidup tanpa beban hati, ya. Cita-cita luhur juga dipikirkan, beban hati juga. Kalau Bapak Ibu punya beban hati dan kesulitan hidup, fokus meditasi tahap 8 ini. Terus-terusan sampai hati Bapak Ibu plong. Ayo kita lakukan, Bapak Ibu, kalau nggak hafal kalimatnya nggak apa-apa, saya akan bimbing ya. Meditasi dimulai. Apapun yang terjadi dalam meditasi, terima dengan lapang dada. Bapak Ibu berkehendak agar dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu juga berkehendak kuat-kuat agar semua beban hati dan kesulitan hidupnya hancur tanpa sisa.
Terus Bapak Ibu kehendak agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, dan kehendak agar semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang bisa plan, bisa merencanakan kehidupan Bapak Ibu mau seperti apa, Bapak Ibu bisa. Patokannya adalah apa? Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor. Pikiranlah yang membentuk kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saya yakin pikirannya saat ini jauh lebih damai, jauh lebih tenang. Bapak Ibu bisa pikirkan sedikit demi sedikit apa yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup seperti apa. Bisa semua tercapai. Tapi yang paling penting adalah kehendak cinta kasih demi kebahagiaan damai terbesar semua makhluk lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kapanpun ada beban di hati, langsung baca PDF tahap ke-8 ini. Semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Jangan pernah menikmati beban hati. Misalnya ada orang nih berpikir, aduh kok hidupnya begini, gimana nih masalah begini, aduh gimana. Semakin dia stres, semakin dia akan diberikan kehidupan seperti itu. Kenapa? Dia menikmati pikiran stres tersebut. Jadi bagaimana caranya? Kapanpun ada tekanan dalam batin, jangan pernah dinikmati. Bagaimana caranya? Langsung meditasi, cinta kasih, kehendak sungguh-sungguh, semoga semua beban hati dan kesulitan hidup hancur tanpa sisa. Seperti itu terus Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ketik di kolom chat, nanti saya akan baca dan menjawabnya ya. Oke, tahap ke-9. Bapak Ibu bisa baca di layar, dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Ini sama seperti tahap ke-6. Ya, ini sama seperti tahap ke-6. Tapi ada tambahannya. Dan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Maksudnya itu apa? Kebutuhan mereka terpenuhi. Kebutuhan itu bukan cuma sandang, pangan, ya kan, makanan, minuman, tempat tinggal, tapi keluarga harmonis, kebahagiaan, sahabat dama, panjang umur, sehat selalu, ya kan, rasa bersyukur, semua kebahagiaan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu berharap agar mereka semua mendapat kebutuhan mereka semua terpenuhi. Justru ketika kehendak ini berbuah, Bapak Ibulah yang semua kebutuhannya akan terpenuhi. Baik secara materi ataupun secara mentalitas. Semua kebutuhan Bapak Ibu akan terpenuhi. Jadi tahap ke-9 ini lakukan saja ketika kadang ada kekhawatiran dalam hidup. Khawatir, aduh ke depannya gimana. Karena orang itu khawatir penyebab utamanya kebanyakan karena memikirkan kebutuhan hidup mereka. Apapun itu, bukan hanya secara materi, bukan hanya secara makan, minum, sandang pangan, bukan keluarga harmonis juga. Karena kebutuhan, ya. Jadi hidup harmonis dengan keluarga itu juga kebutuhan. Jadi semua itu kebutuhan. Jadi ketika Bapak Ibu berkehendak agar semua makhluk kebutuhan mereka terpenuhi, maka kehendak ini ketika berbuah sama persis. Jadi ketika seseorang nanam biji apel, yang berbuah biji apel. Ketika seseorang berkehendak semoga kebutuhan mereka semua terpenuhi, justru kebutuhan Bapak Ibu yang akan terpenuhi, baik secara materi ataupun secara mentalitas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan meditasi tahap ke-9 ini sebentar, ya, untuk supaya Bapak Ibu ngerti. Tapi tahap ke-9 ini Bapak Ibu cukup lakukan ketika kadang-kadang kekhawatiran muncul dalam hidup. Kadang orang khawatiran karena memikirkan kebutuhan dia, ya kan? Baik secara hubungan ataupun secara materi atau apapun. Jadi daripada khawatir, daripada mikirin yang aneh-aneh, lebih baik meditasi seperti ini. Oke, kita meditasi Bapak Ibu, meditasi dimulai. Bapak Ibu kembangkan kehendak agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Apapun yang terjadi pada meditasi, terima dan semua dengan lapang dada. Bapak Ibu berkehendak agar dengan semua kebajikan yang sangat besar, semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan semua kebutuhan mereka terpenuhi.
lagi dan lagi Bapak Ibu. Semoga mereka semua mendapat kebahagiaan dan makhluk besar dan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Kehendak agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan makhluk besar dan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin sungguh-sungguh, semakin bagus. Terus Bapak Ibu, kehendak dengan sungguh-sungguh agar dengan semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan makhluk besar dan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Sekarang kita akan ke tahap terakhir. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, boleh ketik di kolom chat ya. Bapak Ibu sebagai informasi, setiap Selasa atau Jumat, kalau nggak ada halangan, kita akan terus mengadakan kelas meditasi Zoom ini. Apa yang dibahas memang hampir-hampir mirip, tapi mungkin kadang-kadang ada tambahan, kadang-kadang ada sesuatu yang baru ya. Kalau bisa Bapak Ibu ikut lagi setiap Selasa atau Jumat ketika ada waktu, supaya apa kita meditasi sama-sama. Jadi gini, sebenarnya energi pikiran seseorang itu bisa menyebar, mau positif, mau negatif. Jadi gini, Bapak Ibu pernah nggak ke suatu tempat rumah yang kosong lama, begitu masuk kayaknya suasananya nggak enak. Kenapa? Karena energi negatif di situ mempengaruhi batin Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu bisa meditasi cinta kasih, semua itu akan berlalu dengan mudah. Jadi gini, ketika Bapak Ibu terus cinta kasih lagi dan lagi, itu sangat bermanfaat bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Energi cinta kasihnya itu akan terpencar ke seluruh alam semesta, mencari kemungkinan terbaik bagi siapapun makhluk yang yang bisa berkembang dalam dhamma. Jadi ketika Bapak Ibu dalam sejentik jari ini berkehendak kebahagiaan dan mata besar semua makhluk, energi cinta kasih ini akan menyebar ke seluruh alam semesta, mencari peluang makhluk-makhluk yang memiliki peluang terbaik untuk berkembang dalam dhamma. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya ada orang nih, dia marah di kantor, misalnya ada orang dia marah, masuk dalam suatu ruangan. Pasti ruangan di situ jadi nggak nyaman, penuh dengan gejolak, penuh panas, suasananya panas. Tapi ketika orang yang punya cinta kasih masuk ke ruangan tersebut, akan penuhi kedamaian, cinta kasih. Jadi gini, makhluk itu bukan cuma manusia. Jadi energi pikiran satu makhluk itu bisa mempengaruhi pikiran makhluk lain. Jadi kalau seseorang sering bermeditasi cinta kasih, pagi, siang, sore, malam, lagi, maka rumahnya itu akan dipenuhi oleh makhluk-makhluk seperti dewata, ya kan? Sekalipun makhluk peta, tapi mungkin makhluk peta yang berbudi baik, makhluk dewa, makhluk Brahma, makhluk naga, Garuda, dan segala macam yang penuh dengan kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu sering meditasi setiap hari di rumah, itu makhluk yang ada di rumah itu kebanyakan dominan adalah dewa.
dewa-dewa yang akan selalu melindungi Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih caranya supaya di rumah itu banyak dewa-dewa yang melindungi Bapak Ibu, banyak makhluk-makhluk baik yang melindungi Bapak Ibu. Caranya adalah gini, terus meditasi cinta kasih seharian lagi dan lagi, terus-terusan. Oh ya Bapak Ibu, kalau nggak ada halangan, mungkin hari Kamis atau Jumat ini kita akan mengadakan baca parita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu bisa ikut, silakan ikut ya. Karena ketika kita baca parita, banyak sekali dewa yang bahagia juga. Jadi Bapak Ibu kalau ingin dilindungi oleh para dewata, ingin rumahnya itu ada banyak dewata dan segala macam, bagaimana caranya? Bapak Ibu pancarkan kehendak cinta kasih ini lagi dan lagi sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam lagi dan lagi, ya kan? Jadi mungkin ada pertanyaan, terus ntar aktivitas lain gimana dong? Maksudnya gini, lakukan aktivitas lain nggak masalah, tapi dibarengi dengan kehendak cinta kasih. Lagi makan, lagi minum, cuci baju, cuci piring, bersihin rumah, ngurusin bisnis, ngurusin usaha, ngendarain mobil, ngendarain motor. Kehendak cinta kasihnya itu dimunculin lagi dan lagi. Begitu di rumah nyampe meditasi setengah jam atau 1 jam. Kalau cuma bisa 5 menit juga nggak masalah. Lagi dan lagi terus. Jadi Bapak Ibu bayangkan energi cinta kasih ini memancar ke semua makhluk di seluruh alam semesta. Dan makhluk-makhluk terdekat yang akan pertama kali mendapat manfaat seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi di tahap terakhir ini sebenarnya cuma tambahan. Bapak Ibu harus tahu bahwa dengan kehendak cinta kasih ini di paragraf kedua ya, tak terhitung makhluk termasuk Bapak Ibu sendiri akan terus berkembang dalam dhamma dan selalu mendapatkan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu tentu akan terus mendapatkan kehidupan terbaik. Kenapa? Karena dari semua kebahagiaan dhamma adalah kebahagiaan yang terbaik. Karena Bapak Ibu terus memikirkan kebahagiaan dhamma terbesar lagi dan lagi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang terbaik itu bukan berarti selalu kaya, tahta, terkenal, dan segala macam. Kehidupan terbaik itu bisa banyak jenis, tapi yang pasti kehidupan yang paling memberikan kebahagiaan bagi Bapak Ibu. Seperti itu. Semakin sering Bapak Ibu berkehendak cinta kasih, semakin bahagia hidup Bapak Ibu. Semakin kehidupan yang terbaik untuk hidup Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, sekarang kita akan masuk ke tahap tambahan. Sebagai penutup ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca di slide. Semoga penderitaan secara total meninggalkan saya selamanya. Tentu Bapak Ibu juga pengen supaya semoga semua penderitaan meninggalkan Bapak Ibu secara selamanya kan? Oke, sekarang Bapak Ibu, kita lakukan ini. Buddha mengatakan bahwa semua makhluk mewarisi kamanya, semua makhluk tergantung pada kamanya. Apa yang dimaksud kama? Kama adalah kehendak dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika ada seseorang yang berkehendak dengan sungguh-sungguh agar penderitaan secara total meninggalkan dirinya selamanya, maka suatu hari nanti penderitaan akan meninggalkan dia secara total selamanya. Oke, kita meditasi sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu berkehendak dengan sungguh-sungguh, semoga penderitaan secara total meninggalkan Bapak Ibu selamanya. Oke, cukup Bapak Ibu. Admin, tolong balik ke tahap ke-6. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh ya, ketik, nggak apa-apa. Sebentar lagi kita udah mau selesai. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan juga boleh tuh SMS ke nomor Pak Wiro, Pak Robi, Cike, atau kalau mau langsung SMS ke nomor saya juga boleh. Ya. Oke, ini adalah tahap ke-6. Jadi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu lakukan setiap hari adalah ini, tahap ke-6. Tapi Bapak Ibu nanti dikasih PDF-nya, jadi Bapak Ibu simpan aja PDF-nya di WhatsApp. Kalau Bapak Ibu ingin cita-cita luhurnya tercapai, baca tahap ke-7. Kalau Bapak Ibu lagi ada beban pikiran, lagi ada kesulitan hidup, baca tahap ke-8. Kalau Bapak Ibu lagi ada kekhawatiran, baca tahap ke-9. Seperti itu aja terus. Tapi sebenarnya intinya adalah tahap ke-6. Ya, jadi gini saran saya dari saya Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita jangan pernah menikmati semua pikiran yang membuat hati kita susah, apapun alasannya. Jangan pernah berpikir menikmati pikiran yang membuat hati kita susah. Ya kalau udah muncul mau bagaimana lagi, kita terimalah, ya kan? Tapi sebisa-bisa mungkin, semaksimal mungkin, kita jangan pernah menikmati pikiran apapun yang membuat hati kita susah. Kenapa? Bagi siapapun orang atau makhluk yang suka menikmati pikiran yang membuat hatinya susah,
dia akan diberikan kehidupan yang penuh kesusahan untuk menikmati pikiran yang membuat hatinya susah. Dia yang mau kan. Misalnya contoh, sebagai contoh aja. Coba ketika seseorang lagi stres, ya kan, Bapak Ibu bayangkan, ketika seseorang lagi stres, benar nggak dia lagi menikmati stres itu? Bapak Ibu sekarang udah pasti lebih paham kan? Semua orang yang stres, semua orang yang jengkel, semua orang yang penuh kekhawatiran, semua orang yang penuh kegalauan, mereka lagi menikmatinya sebenarnya. Tapi, ya kan, mereka kan nggak tahu kenapa alasan mereka menikmati itu. Mereka nggak ngerti. Ketika mereka menikmati itu, hidup mereka makin lama makin susah. Mereka nggak ngerti. Tapi makanya kita terus pancarkan energi cinta kasih lagi dan lagi, supaya apa? Supaya energi cinta kasih ini menyebar ke seluruh alam semesta, mencari potensi makhluk-makhluk terbaik yang memiliki karma baik terbaik, untuk supaya suatu hari nanti mereka bisa mengenal Dhamma. Hari ini kita bisa mengenal Dhamma. Itu kita harus berterima kasih tidak terhingga kepada para pejuang Dhamma di masa lalu, para Buddha, para Pacika Buddha, para Arahat di masa lalu. Kita harus berterima kasih, sungguh-sungguh berterima kasih pada mereka semua. Karena mereka semua dulu terus-terusan memancarkan cinta kasih, akhirnya kita dapat. Sekarang ada lagi dalam kita. Tapi dengan energi cinta kasih yang kita pancarkan terus-menerus, kita akan mencari, energi cinta kasih itu akan mencari peluang terbaik, makhluk-makhluk yang memiliki potensi terbaik untuk bisa berkembang dalam Dhamma. Makhluk itu tidak perlu dibenci. Siapapun makhluk itu, apapun kesalahan mereka, kita tidak perlu benci. Semua mereka melakukan itu semua kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Seperti yang tadi saya cerita, nenek itu selalu bilang sama cucunya, sebenarnya nenek itu sayang nggak sama cucunya, tentulah cucunya sendiri. Tapi nenek itu bilang ke cucunya, bilang ke kita mau ajak makan di suatu tempat. Ini kita ajak kayak makan di suatu tempat cucunya. Terus neneknya bilang, jangan, dia bandel, dia anaknya bandel-bandel. Ya oke lah, saya nggak mau begitu. Saya toleransi aja. Saya cuma berpikir, oh dia nggak ngerti, ya udah. Yang penting saya terus memberikan kebahagiaan bagi mereka. Jadi gini, kenapa dia mengatakan hal tersebut? Emang dia nggak sayang sama cucunya? Dia sayang tentu. Dia emang mau cucunya jadi anak yang bandel. Dia nggak mau. Ya, tapi kan pas dia ngomong bandel, ya dia sebenarnya mau juga. Secara nggak sadar. Ya kan? Secara dia nggak sadar, dia mau anak cucunya jadi bandel. Tapi dia pasti ada rasa sayang. Ya kan? Jadi semua makhluk itu, mereka melakukan itu semua, apa alasan mereka? Mereka nggak mengerti. Cuman itu doang. Karena alasannya adalah mereka tidak mengerti. Maka ketika kita terus memancarkan cinta kasih lagi dan lagi dan lagi, kita mencari potensi makhluk-makhluk terbaik untuk bisa berkembang dalam Dhamma. Nanti mereka akan terus mencari potensi terbaik lagi dan terus ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ini semua, kita meditasi tahap ke-6 ini sekali lagi. Bapak Ibu nanti baca PDF itu nggak usah hafal kalimatnya semua, nggak apa-apa. Yang paling penting Bapak Ibu ngerti kehendak, ya kan? Kehendak muncul seperti apa? Cukup. Oke, kita meditasi sekali lagi ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pejamkan mata, kita akan mulai meditasi. Apapun yang terjadi dalam meditasi, apapun yang terjadi, terima dengan lapang dada. Bapak Ibu, kembangkan kehendak terus. Kebahagiaan Dhamma terbesar semua makhluk di seluruh alam semesta. Terus Bapak Ibu, kehendak itu dimunculkan terus lagi dan lagi. Terus Bapak Ibu, kehendak ini munculkan lagi dan lagi. Kehendak agar semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Agar dengan semua kebajikan Bapak Ibu yang sangat besar, semua makhluk mendapatkan kebahagiaan Dhamma yang terbesar. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Sebagai informasi, kita selalu ada kelas Zoom setiap Selasa atau Jumat kalau tidak ada halangan. Bapak Ibu kalau mau memperkenalkan kelas meditasi ini kepada sahabat, kerabat, keluarga yang memiliki masalah kehidupan, atau siapapun yang ingin mengenal Dhamma lebih jauh, atau siapapun yang ingin mengembangkan cinta kasih, silakan ya Bapak Ibu. Satu orang yang bisa kita kenalkan ajaran cinta kasih ini, itu akan memberikan kebaikan bagi seluruh alam semesta, supaya satu orang memancarkan energi cinta kasih, tambah satu orang lagi, itu akan jauh lebih baik buat alam semesta. Oke?
Terima kasih ya sudah mengikuti kelas meditasi ini. Semoga Bapak Ibu sahabat Dhamma semua tekun selalu untuk melaksanakan kehendak cinta kasih. Semoga Bapak Ibu cita-cita luhurnya tercapai. Semoga semua bahagia. Sadu, sadu, sadu.